ucapkan selamat pagi. Selamat kita mau melayani Tuhan Yesus di pagi hari yang begitu luar biasa ini. Kita mau senantiasa bersyukur kepadanya. Dan biarlah pagi hari ini kita membawa segala berkah dan berkat dari Tuhan Yesus. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang begitu indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan berkah-Mu Yesus buat pagi hari ini, buat kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah segala apa yang ada di dunia ini yang begitu bergelora Tuhan, Engkau senantiasa ada mendampingi kami, berjalan bersama kami Tuhan. Biarlah segala rancangan yang indah Tuhan Kau mau berikan kepada kami semua yang ada di sini. Dan biarlah Tuhan Yesus segala kasih Tuhan dapat memberikan kami kesejukan, dapat memberikan kami hikmah ya Yesus untuk menjalani dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama beribadah dengan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah senantiasa Kau memberikan berkat buat kami semua. Haleluya. Amin. Kita mau baca ayat hafalan kita dalam Dua Timotius pasal 1 ayat 7. Sama-sama dalam hitungan ketiga kita mau baca. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada-Nya dan bersyukur selalu kepada Yesus. Yesus
Kami mau mulai ibadah ini Tuhan dengan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini kami mengucapkan shalom kepada semua yang ada di sini. Puji nama Tuhan. Kita semua dalam keadaan yang bersukacita dan Tuhan Yesus selalu memberikan kuasa dan menangguhkan segala musuh yang ada di dunia ini. Amin. Kuasa, rasa,
nama Tuhan, dengan begitu luar biasanya kita dalam kondisi ini, kita tetap teguh, kita tetap kuat, kita tetap menjalaninya dengan begitu bersuka cita. Amin. Sebentar kita mau berikan korban persembahan kita, dan melayakan bisa maju ke depan. Kita mau angkat amplop persembahan kita dan sama-sama kita mau berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk berkat yang boleh kami terima Tuhan. Sehingga Tuhan kami memberikan sebagian dari berkat yang boleh kami terima ini Tuhan. Kami mau berikan Bapa berkat ini dengan rasa sukacita hati kami Tuhan. Dan kami mau serahkan Bapa berkat ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Inilah persembahan kami Yesus.
firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibu Sukiyati, mari saya undang ke depan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa Surgawi. Kasih kemurahan kami rasakan sejak dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Anak-anak telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu mau membuka hati kami Tuhan, untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan iman kami, firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang akan beri pengharapan kepada kami, sekaligus firman-Mu yang akan menegur kehidupan kami, supaya kehidupan kami ini Tuhan senantiasa ada dalam perlindungan dan perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, puji-pujian yang telah kami naikkan anak-anak-Mu Tuhan kepadamu, biarlah menjadikan kebahagiaan di dalam Tuhan. Sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus bungkus tutup dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar ini berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga kami senantiasa limpah dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hancur binasakan semua pekerjaan jahat, proyek dan peradaban yang berusaha mencuri kebenaran firman pagi ini. Kami mesti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang akan berkuasa, bungkus tutup kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Haleluya. Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tantangan buat kita, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, ya, dengan adanya wabah virus corona yang melanda seluruh dunia. Tetapi ini satu pelajaran yang sangat indah buat kita, supaya kita semakin percaya, mengasihi Yesus, dan kita mau hidup di dalam ketaatan demi untuk keselamatan kita yang terpenting itu, saudara. Puji Tuhan. Dan mari kembali kita mau ke hati kita, berdoa, berbicara kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan, Engkau siapkan, dan Roh Kudus yang mengambil alih kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan mengurapinya, sehingga firman itu betul-betul tertanam menjadi rema kita patuhi, kita taati, dan kita lakukan. Sekali lagi, semuanya adalah untuk keselamatan kita. Puji Tuhan, yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, ya, yang paling kaya sekalipun, yang paling pandai sekalipun, yang mempunyai kedudukan kuasa sekalipun, keselamatan tidak bisa dibeli. Itu adalah anugerah Allah. Sebab itu kita mau jaga keselamatan itu. Seperti Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang pasti dengan kita percaya dan mentaati, akan setia beringat. Itu tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama baca ayat pokok kita. Ya, saya akan kembali baca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Saya akan tekankan atau saya akan berbicara tentang tema kematian rohani. Nah, kita seperti kematian rohani.
akibatnya patah. Puji Tuhan. Saya dapat saudara ya, firman Tuhan dari minggu yang lalu. Ayat pokok sama Roma 12 ayat yang ke-11 berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Saudara, jangan kerajinanmu kendor. Apa yang tidak boleh kendor di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak? Yang pasti dalam pengiringan kita, dalam ibadah kita kepada Tuhan, bahkan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, karena anugerah yang Tuhan sudah berikan itu. Jangan sampai ibadah dan pelayanan kita, kesetiaan kita menjadi kendor, tapi justru kita yang hidup di akhir zaman, ibadah kita, pelayanan kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang saya percaya semakin dekat. Jadi ibadah kita di akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, sekali lagi, jangan semakin kendor, tapi justru seharusnya kita semakin giat. Kita beribadah, melayani Tuhan, patuh kepada Tuhan. Kita semakin setia, semakin tekun di dalam kita mengiring Tuhan. Saudara, sekali lagi, supaya kita jangan kendor, tapi justru semakin giat, semakin semangat. Maka saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu firman Allah dan Roh Kudus. Akan supaya kita kuat, kita memerlukan firman Allah dan Roh Kudus sebagai makanan dan minuman rohani kita. 2 kali ganda. Ingat Elia yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa hilang semangatnya, keberaniannya, bahkan dia berkata lebih baik aku mati. Tapi kemudian diberi Allah yang makan roti dan minum air 2 kali lipat. Kemudian dia mendapatkan kekuatan. Dia bisa berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Allah. Saudara dan saya, sekali lagi, kita harus bersyukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sebab itu kita perlu firman Allah dan Roh Kudus 2 kali lipat. Saudara bayangkan apa yang harus saudara perlukan supaya kita masuk di dalam rencana Allah, keselamatan. Sebelum antikris datang, kita sudah disingkirkan aman. Ketika Yesus datang, kita diangkat hidup-hidup, tumpuk diubah dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, saudara, kita perlu firman Allah dan Roh Kudus sebanyak 2 kali ganda. Dan saudara harus tahu, tujuan kita dipanggil, kita dipilih, mendapat anugerah keselamatan, menjalani hidup kita ini, kita harus menjadi seperti Yesus. Yesus datang sebagai manusia, menjelma menjadi manusia untuk memberikan teladan bagaimana kita hidup. Jadi setiap anak Tuhan harus mempunyai tujuan, keinginan, kerinduan. Saya mau menjadi
lewat ayat yang kita baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, lemah. Nah, kerajinan yang kendor itu bisa berakibat kematian rohani. Kerajinan yang kendor bisa berakibat kita mengalami kematian rohani. Tadinya rohani itu hidup, tapi karena kendor bisa mengalami kematian rohani. Dan dalam kematian rohani itu tidak datang secara tiba-tiba, tidak. Tapi kerohanian itu datang secara perlahan-lahan. Dan itu pasti. Dan akibat dari kematian rohani adalah kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Seharusnya kita masuk di dalam kerajaan surga, hidup kekal selama-lamanya, berbahagia di langit bumi yang baru. Yang suasananya dikatakan mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, dengar belum timbul dalam hati manusia. Gimana itu? Itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, kematian rohani itu pasti, tidak secara tiba-tiba, tapi perlahan-lahan. Dan yang sekali lagi yang harus kita perhatikan, akibatnya adalah kebinasaan yang kekal. Nah, itulah sebabnya firman Allah mengingatkan. Pagi ini kita dengar firman Allah. Firman Allah mengingatkan agar saudara dan saya selalu mengobarkan dalam hidup kita ini karunia-karunia Allah. Kobarkan karunia-karunia Allah yang ada pada kita. Coba kalau kita baca ayat pokok kita tadi dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, saudara kembali baca, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita, sekali lagi, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bangkitkan karunia-karunia Allah yang ada di dalam hidup kita, karena Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh dikatakan tadi, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dalam terjemahan nama, roh yang membangkitkan keberanian, keberanian yang luar biasa, membangkitkan kekuatan, membangkitkan semangat yang berapi-api, sehingga kita bisa hidup di dalam ketaatan dan melakukan firman Tuhan. Dan dalam hidup kita ini Allah sudah memberikan kepada kita setiap anak-anak Tuhan talenta-talenta, karunia-karunia. Tuhan memberikan talenta-talenta baik jasmani maupun rohani. Ada yang diberi 5 talenta, bersyukur. Ada yang diberi 2 talenta, bersyukur. Ada yang diberikan 1 talenta, bersyukur. Apapun talenta itu,
berapapun banyak talenta yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita semua, maka saudara dan saya, kita harus kerjakan dengan rajin, dengan tekun, bahkan dengan penuh tanggung jawab, saudara, kepada Tuhan. Tapi kita dimintai pertanggung jawab. Dan 4 ayat 13, kita harus memberikan pertanggung jawab kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada itu, talenta itu karunia karena Tuhan berikan. Kedudukan pun kekayaan itu pemberian Tuhan, itu titipan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Sebab itu saudara harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa tanggung jawab. Sekali lagi, sebab kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang satu talenta jangan simpan. Saudara kerjakan itu, yang 5, yang 2, yang 1. Kalau kita kerjakan, maka Tuhan akan berkata, sabarlah hai hamba yang baik, masuklah ke dalam kesukaan Tuhan, kebahagiaan yang kekal. Puji Tuhan. Yang satu dikerjakan bisa 2, jadi 2 kerjakan juga bisa jadi 4, saudara. Punya 2 kerjakan jadi 4, tapi kalau tidak dikerjakan 2, ya tetap tinggal 2. Kita semua jadi diberikan talenta karunia. Jadi itu kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi, kita harus memberikan pertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, pagi ini, kalau ada di antara saudara dan saya yang hari-hari ini kehilangan semangat, ya karena virus corona ini dampaknya banyak. Ibadah saja tadinya dilarang, tidak boleh ibadah, tapi karena lihat keadaan-keadaan berubah, ibadah boleh, tapi harus jaga jarak. Nah, itu saja pengaruh, saudara. Harus memenuhi protokol kesehatan, pakai ini. Jadi kalau saudara ibadah pagi, saya pernah itu komisi saya, kamu mau jadi contoh. Yang saya kasih rolos ini, oh jangan lalu seperti kalung. Kalau satu waktu ada pemeriksaan, gereja kita yang kena, saudara. Apalagi kalau tidak boleh bekerja, melanggar protokol. Jangan karena 1-2 orang, semua kena imbasnya. Ya itu caranya, karena beribadah supaya lancar itu, saudara. Puji Tuhan. Jaga jarak. Apalagi begini, wah, banyak sekali dampaknya. Itu baru virus corona, dampaknya sudah sangat terasa. Pemerintah mengeluarkan banyak biaya, pengeluaran yang tidak sedikit. Indonesia ini berapa? 100 triliun, 600-700 triliun di jalan. Urusan pemerintah kita doakan supaya pemerintah diberikan hikmat, supaya mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, sekali lagi, kalau ada di antara kita yang mulai kehilangan semangat, firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinan kendor dalam beribadah, melayani Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan berikan. Sebagai iman Tuhan, kita semangat, kita punya Tuhan. Jadi jangan kendor, tapi kita harus sadar, kita harus semangat. Dan saya tanya, mana semangat beribadah? Ini untuk menjaga keselamatan kita, saudara. Memang masih untung ada istilah kebaktian online, saya bisa lihat ini. Tapi ada sisi tidak baiknya, saudara. Tapi itu cukup menolong.
Jadi sekali lagi, kalau kita mulai kehilangan semuanya, kita harus sadar. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinan menjadi kendor. Kenapa? Sekali lagi, dua-dua terjadi karena Tuhan mau supaya roh kita menyala-nyala. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, roh keberanian, roh semangat, saudara. Sebab kita akan itu. Siapa yang melindungi kita? Siapa yang menolong kita? Yang kita kasih, yang kita hormati, kita layani itu. Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengatur, saudara. Jadi kita harus sadar. Ya, jangan sampai kerajinan kita kendor, tapi sebaliknya supaya roh kita menyala-nyala, lebih maju mendekati kedatangan Tuhan. Layani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sadar. Kita bertobat. Kalau mulai kendor, mulai lemah, mulai takut, bertobat. Kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, kembali kepada Tuhan. Ucapan bertobat, peringatan bertobat itu diberikan kepada 7 jemaat di akhir zaman. Katakan baru 2 dan 3. Ada 7 jemaat di gereja Tuhan. Umat Tuhan itu dimasukkan dalam 7 jemaat. Cuma 1, 2, 3 bukan. Dari Efesus sampai Laodikia. Secara ada jemaat di mana? Dari 7, 5 yang diingatkan bertobat, bertobat, bertobat. Sebab ada bahaya kalau kita tidak bertobat, sadar lalu kembali kepada Tuhan. Salah satu jemaat pertama, jemaat Efesus. Oh, mereka luar biasa begini, rajin, giat, begini, sampai hamba Tuhan bukan rasul pun bisa mengatakan itu bukan rasul. Meskipun dia mengadakan tanda mujizat kesembuhan, bukan rasul. Hari-hari terakhir banyak nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan. Kita harus tahu betul kebenaran firman Tuhan. Ingat saya berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, tidak mempunyai pengetahuan firman Tuhan. Penting sekali kita memiliki pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Salah satu orang jemaat Efesus, bertobat, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Oh, padahal giat, semangat, begini, tapi kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, di akhir zaman kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan itu menjadi yang terutama. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan untuk pekerjaan yang penting. Semuanya akan ditambahkan kepadamu, katakan. Sebab segala kuasa ada di tangan Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-35 sampai 38. Saya bacakan, berkata demikian. Secara bisa dia di dalam Alkitab, harus ada dengar sambil berdoa. Ibrani 10 ayat 35 sampai 38. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu kepada, karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan kepercayaan.
Makanya banyak orang percaya akan melepaskan kepercayaannya kepada Yesus. Mereka mundur, bahkan murtad. Habis sudah mereka. Tapi Tuhan ingatkan, apapun yang terjadi jangan melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita perlu tekun, kita perlu semangat. Semangat yang menyala-nyala, saudara. Ya, supaya kita bisa melayani Tuhan. Ya, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Jadi ketekunan, ibadah setia, menyala-nyala, berapi melayani Tuhan, itu kehendak Tuhan, sudah melakukan perintah Tuhan. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan yang terpenting untuk kita? Keselamatan itu, saudara, yang sudah dianugerahkan, yang kita harus jaga lebih dari semuanya. Apa untungnya kamu boleh sekedar berlian, jiwa binasa. Kita bisa adakan perbandingan 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Waktunya sangat sedikit. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tanda-tanda sama sudah mulai dinyatakan lebih dan lebih. Kedatangannya tidak ditangguhkan lagi, sudah. Bahkan firman Allah masih menambahkan lagi, kedatangan Yesus itu dipercepat. Dipercepat demi untuk saudara dan saya yang diselamatkan, yang imannya kokoh kuat dan sampai roboh runtuh. Itu kita harus bertumbuh, saudara. Kalau saudara tidak memperhatikan itu, firman penuh dengan peringatan, tapi itu baik. Dan boleh dikatakan pohon ara akan menggugurkan buah-buahnya yang masih mentah, karena tiupan angin tidak pengajaran besar. Nah, kalau saudara imannya, kerohanian saudara mentah, gugur. Hati-hati, saudara. Ini saatnya kita bangun. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman, bukan karena melihat, saudara. Kalau melihat takut, ada yang takut, saudara. Jadi takut. Itu. Tapi kita hidup oleh iman. Sekali lagi ayat 37 tadi, 38. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan, ayo kobarkan kembali semangat, menyala-nyala, jangan sampai pudar. Kobarkan kembali. Sekali lagi kalau saya boleh baca ayat yang ke-37 tadi, sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Beliau berkata sedikit waktu lagi. Apa artinya 20 tahun, 30 tahun dibandingkan waktu pertama di dunia tadi? Kita betul-betul sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Jangan lupa itu, saudara. Sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi saudara harus siap sedia, berjaga-jaga, jangan sampai tertidur rohani. Ini, saudara. Ayo semangat bangkit, layani
perintah yang Tuhan sudah berikan. Kembalikan semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Upahmu besar di sana. Dan Tuhan pastikan apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, saudara berikan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah berikan perintah kamu. Tidak sia-sia, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apapun yang saudara berikan kepada Tuhan untuk Tuhan, sekali lagi tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Ayo bangkit. Ya, roh menyala-nyala, layani Tuhan. Ini kesempatan. Kalau saya baca dalam Bilangan pasal 13, ya, diceritakan perjalanan bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Maka Musa mengutus 12 pengintai dari setiap suku, diambil satu pemimpinnya, diutus. Ayo lihat, intai, selidiki semua keadaan tanah kanan, tanah yang Tuhan akan berikan itu. Dan kita tahu itu tanah sudah penuh dengan susu dan air mata, luar biasa, artinya subur yang menjamin hidupnya terjamin enak. 12 pengintai disuruh, mereka pergi. Mereka melihat semua. Lalu mereka kembali. Dari 12 pengintai, hanya 2 yang mempunyai semangat, tidak takut menghadapi tantangan apapun. Itu Yosua dan Kaleb. Yang 10 dari berkata, kita tidak bisa masuk penduduk sana, ada bangsa Emak, raksasa yang kuat, kita tidak mungkin bisa menang. Memang benar tanahnya subur, makmur, wah, luar biasa. Kalau Tuhan berikan luar biasa, tapi mereka takut saja. Hanya Yosua dan Kaleb. Kaleb berkata, kita masuk, kita pasti menang. Kita bisa mengalahkan dan merebut tanah kanan yang Tuhan wariskan kepada kita, karena Tuhan beserta dengan kita. Hanya 2. Dan karena keberanian itu, Yosua dan Kaleb akhirnya dilimpah dengan batu. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. 10 orang peminta itu, mereka mempunyai roh ketakutan. Roh ketakutan. Dan roh ketakutan itu kalau dibiarkan akhirnya menjadi roh pengecut. Hati-hati jangan sampai kita punya roh pengecut. Bahkan roh ketakutan pun Tuhan tidak berikan. Secara baca tadi 2 Timotius 1:7, Tuhan sudah berjanji Tuhan akan memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Kekuatan yang membuat semangatnya menyala-nyala, keberaniannya, apapun tantangan tidak takut. Karena Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, roh keberanian, roh yang memberi semangat. Tuhan yang kita sembah tidak membiarkan kita jalan sendiri. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita
Apa yang saya katakan berhasil? Iya. Masa kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Murid-murid Yesus, ketika Yesus mati di salib, kemudian dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga bangkit, maut kematian sudah dikalahkan. Kita tidak takut lagi dengan kematian. Tuhan datang, yang mati dalam Tuhan bangkit, maka itu kemuliaan sama seperti Yesus. Tapi yang hidup, nah, saudara tentu semua mau hidup menanti kedatangan Yesus itu. Tapi berani bayar harga, saudara. Tapi harga yang saudara bayar, ketekunan saudara, ketaatan saudara tidak sebanding dengan anugerah berkat Tuhan. Ya, coba kita disingkirkan 3,5 tahun kita hidup pesta, ring besar seluruh anak-anak Tuhan yang berani bayar harga hidup dalam ketaatan, mengasihi Tuhan. Karena orang yang melakukan perintah Tuhan itu bukan saja tanda dia mengasihi Tuhan, tapi Tuhan ini sahabat-sahabat. Tuhan 15 ayat 14. Oh, sahabatnya mau dibiarkan. Luar biasa bukan saja. Tapi seringkali kita tidak memperhatikan saja, karena terlalu namanya manusia sibuk dengan hal-hal yang masih ada di dunia ini sampai kita lupa hal yang penting itu. Padahal itu semua akan dikatakan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, Paulus berkata cari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti yang di bumi tidak penting. Tuhan jamin. Jadi kita bisa introspeksi, kita bisa koreksi. Kita masih punya kesempatan. Kenapa saya begini? Karena kita belum memahami perintah Tuhan dengan benar saja. Itu. Saya semua cuma juga jamin. Nah, murid-murid Tuhan takut, saudara. Meskipun Tuhan sudah bangkit, mereka mengunci diri di kamar, takut. Itu hanya jangan takut. Hati sejahtera menyertai. Dan Tuhan berkata sebelum dia naik ke surga, jangan tinggal di Yerusalem. Tunggu sampai kamu dipenuhi dengan kuasa Roh penolong. Yesus naik ke surga tidak tinggalkan kita yang piatu, tidak tinggalkan sendiri. Kirim Roh penolong menjadi seperti Bapa buat kita, yang selalu menyertai kita sebagai ada di dalam kita. Dia mau kita kalau kita sadar, kita mau. Jadi dalam mengerjakan segala sesuatu, kita punya rencana, kita datang. Minta pimpinan Roh Kudus. Apa yang saya boleh lakukan? Kalau yakin tidak keluar dari kebenaran firman Allah, lakukan. Tidak keluar dari kebenaran firman Allah, Roh Kudus akan campurkan. Dan murid-murid mendengar perintah Yesus, mereka bertekun sehati, mereka berdoa. 10 hari mereka berdoa. Roh Kudus turun memenuhi mereka. Yang tadinya mereka takut, ketakutan mereka hilang, diganti dengan keberanian. Sebab bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, roh yang membangkitkan keberanian, semangat yang luar biasa. Petrus yang tadinya menghadapi bukan seorang pelayan saja menyatakan tidak tentang Yesus. Siapa itu Yesus sampai 3 kali. Tapi setelah penuh Roh Kudus di depan ribuan orang, saudara, Petrus berani bersaksi, dia berkhotbah, memberitakan Injil, kabar keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. 3.000 jiwa bertobat. Tadi yang dengan itu lebih dari 3.000. Petrus menjadi berani, saudara. Tapi perjalanan orang percaya itu tidak antang-antang semua aman. Tidak. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, tapi Tuhan tidak biarkan. Saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4. Coba saya kalau ada baca yang ayat yang ke
28. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 berkata demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Wah, ancaman masih ada. Padahal terjadi kegelapan besar. Banyak jiwa di Tuhan bertobat, dibaptis. Kali ke-7 dan hari ke hari bertambah-tambah. Terjadi kegemparan, kebangunan rohani. Tapi ancaman datang. Nah, tadi kita baca. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ancaman itu selalu datang, rintangan itu selalu datang, pencobaan itu selalu datang. Karena itu tidak mau saudara maju, saudara enak-enak, saudara semangat. Tidak. Tapi Tuhan izinkan, tapi Tuhan tidak tinggalkan saudara. Nah ini kan jemaat berdoa, mereka mengancam kami. Tapi mereka berdoa supaya Tuhan berikan kepada kami roh keberanian untuk mengalahkan ketakutan. Mereka berdoa. Berdoa. Tidak takut lagi. Mereka berdoa. Coba saudara baca ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Jangan sampai membuat takut. Ya memang dampak ini. Kalau pemerintah larang, ya apa beban kita patuh. Tapi kita harus menjaga gimana tetap semangat. Kalau diberi kesempatan, ini kesempatan saudara. Kita harus berani. Nah, bagaimana supaya berani berdoa? Mereka berkumpul berdoa. Roh Tuhan memberikan keberanian kepada mereka, saudara. Itu dikerjakan. Nah, sebab itu jangan takut menghadapi persoalan apapun. Nah, dengan kuasa Roh Kudus kita pasti diberi kesanggupan untuk mengalahkan segala hal yang datang dalam kehidupan kita yang memerintah kita. Berdoa. Ini dikatakan oleh mereka berkumpul. Tidak dilarang mereka berkumpul, diancam mereka berani. Terakhir saya ingin baca doa firman Tuhan kita diingatkan. Ayat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu. Katakan apa saudara? Sudah dekat. Ini firman Tuhan. Dikatakan di 2000 tahun yang lalu ditulis. Itu aja saya katakan kedatangan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Nah, kita sudah di akhir dari akhir zaman. Kita nggak tahu memang berapa lama lagi Tuhan datang. Saya nggak tahu. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi apa artinya? Waktu berjalan dengan cepat. Nah, kembali saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
jelas. Kalau ayat ini bisa berkata, kesudah segala sesuatu sudah dekat, apa artinya? Kiamat sudah dekat. Dulu saya ketika maka dunia kiamat saya belum tahu apa kiamat tahunya. Dunia ini ya habis. Tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa saya di mana, tapi kiamat. Nah itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi gamblang secara jelas ayat ini berbicara kiamat sudah dekat, saudara. Kita perlu banyak berdoa. Sekali lagi kita perlu banyak berdoa. Dan kita bisa berdoa kalau hati, kalau pikiran kita itu tenang. Kita bisa berdoa kalau hati, pikiran kita ini tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Kita bisa berdoa kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang. Tapi kita punya musuh iblis, dia tidak mau. Kalau saudara bisa berdoa dengan tenang, sampai itu iblis ganggu pikiran kita, hati kita, supaya kita bisa berdoa. Mengapa? Iblis takut kalau saudara sebagai orang yang betul-betul, sungguh-sungguh percaya, hidup di dalam kebenaran, mentaati firman Tuhan, berdoa seperti menghadapi virus corona sekarang ini. Kita harus berdoa. Yakobus 5:16, doa orang benar itu besar kuasanya. Kita menjaga diri. Ya, kita tidak kata seperti itu. Tapi campur dengan kerja berkuasa kalau orang berkenan, kita bisa kekuatan. Apalagi orang miskin kita seperti saya. Nanti saya bilang kalau orang punya penyakit diabetes, itu gampang sekali kena ketuaan saja. Begitu ya, saya tidak salah mengikuti saya jangan keluar, walaupun hanya jalan-jalan saya jaga kesehatan supaya. Iblis tidak mau saudara punya hati dan pikiran tenang, sebab itu diganggu. Dampaknya masalah pekerjaan ini itu. Kalau orang yang tidak kuat betul-betul tahu kenal siapa Tuhan, berdiri di atas firman Tuhan, hati tidak tenang, pikiran bisa tidak tenang. Dan akibatnya ya kita tidak bisa berdoa. Dan dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, sekali lagi iblis tidak mau kalau secara enak-enak. Nah, tapi janji Tuhan pasti digenapi kalau kita percaya. Jangan tahu. Saya kita tetap berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Kalau masih diberi kesempatan beribadah, kenapa kita tidak beribadah? Kenapa kita mesti takut? Disuruh karena firman, disembuhkan mereka. Ada kuasa yang dahsyat dalam kebenaran firman Allah. Ya, kalau kesaksian penginjil yang menginjil di satu pulau itu pernah bawa sampah. Dokter dikerahkan datang. Ini penginjil undang datang. Hari Bapak saya kasih. Supaya sehat imun kekuatan. Akibat kita ini bukan sombong, tapi karena dia percaya kepada Tuhan, hubungannya yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena virusnya mana? Pastikan dia kata pengusaha mati. Tapi kita tidak boleh mencoba itu. Kita harus berdiri
berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Iblis tidak senang saudara. Kalau saudara kuat, saudara menang. Sebab itu supaya tenang, ambil kata-kata dari pengalaman hidupnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Dia menggantiku kota Betel, aku tidak akan punya. Jangan kita hanya Tuhan, firman Tuhan. Satu mari, janganlah Anda yang kerajin hari berdoa. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari jadi Tuhan, mari bangkit semangat. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau semakin lebih mengenal Tuhan supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berikan firman dan roh kudus. Hanya dekat mata saja. Sebab itu Paulus menasihatkan ayat yang satu saya kutip pada kata mungkin secara bosan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan bukan seminggu kita bisa beribadah. Saya mau gunakan apa? Terserah. Saudara mau bangun satu minggu barangkali bisa 10 kali pagi. Anda yang 7-8 kali kita bisa dekat dengan Tuhan, beribadah dengan doa. Tapi tidak. Kalau kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Kepulauan roh, jiwa dan tubuh kita dijamin begitu. Bangkit sekarang. Jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kata ibadah di sini dalam bahasa lain itu mengandung dalam ibadah itu kita menerima firman kebenaran dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Firman dan Roh Kudus itu akan membantu kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ingat Yesus datang ingin mendapatkan gereja yang bertumbuh dewasa, serupa dengan Yesus. Dan doa Paulus, kerinduan Paulus yang kehendaki dia mengenal Yesus. Kuasa kebangkitannya yang sudah mengalahkan maut dan kematian itu sudah dihancurkan. Persekutuan dalam penderitaannya. Menyangkal diri itu supaya menjadi serupa dengan Yesus. Kita masih diberi kesempatan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Sempurna. Masih ada kesempatan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Semua pemain musik bisa memberikan single. Mari bisa naik ke atas lagi. Kita mau naikkan itu pujian ramah dan tapi mengingatkan kita. Oh lihatlah, ada salah. Dunia tambah maju, tambah modern, tapi tantangan semakin banyak. Dan kadang-kadang membuat kita takut dan takut. Kita punya jaminan firman Tuhan. Dan kalau ini dia mengingatkan kita, oleh kata-kata dan sesuatu. Dunia mau binasa, kesudahan segala waktu sesuatu sudah dekat. Tidak maksudnya dekat. Oh
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Segala pujian hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berbicara kepada kami, mengingatkan setiap kami yang hadir di tempat ini bahwa waktunya sudah dekat. Bila kami bersiap-siap berjaga-jaga, kami tahu Tuhan, Engkau sedang memimpin kami, sedang menuntun kami ke dalam rencana yang indah. Bila hati kami mau seturut akan kehendak-Mu, kami mau dibentuk supaya kami berkenan dan kudus sama seperti Engkau Tuhan. Janganlah hati kami menjauh daripada-Mu Tuhan. Ingatkan setiap kami yang hadir di tempat ini untuk tetap menjalin cinta-Mu di dalam hidup kami. Percaya akan kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Walau saat ini Tuhan, kami hidup di saat ini, kami menghadapi ujian, kami menghadapi tantangan yang silih berganti datang dalam hidup kami, dalam masalah pekerjaan, keuangan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami akan mencukupi kehidupan kami. Engkau menjamin kami Tuhan. Tambahkan iman kepada kami Tuhan Yesus. Kadang kami lemah ketika kami melihat keadaan saat ini. Tapi kami tahu dengan kami menjalin keintiman kami dengan Engkau, di situ kami mendapat kekuatan yang baru yang akan mengobarkan semangat kami Tuhan, dan melihat mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, yakinkan setiap pribadi di tempat ini Tuhan untuk mengandalkan Engkau, dan kami melihat cara-Mu yang heran di dalam hidup kami, yang tak terpikirkan dengan akal budi kami. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani dengan sungguh-sungguh dan tulus. Berkati kesehatan keluarga besar mereka. Berkati kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Biarlah kuasa-Mu nyata di dalam perjalanan hidup kami sampai kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Pertemukan kami kembali dalam pertemuan ibadah di tempat ini, dan kami sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau memberikan korban persembahan kita, dan pelayan bisa maju ke depan. Kita mau angkat amplop persembahan kita dan sama-sama kita mau berdoa. Kami hanya ingin lebih dekat dengan Engkau lagi Bapa. Kami hanya ingin masyarakat dalam kehidupan kami Bapa, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu memelihara kami dan menolong hidup kami Bapa. Bapa, sekali lagi kami memberikan sebagian berkat dari Engkau Tuhan. Engkau sucikan tangan kami Bapa. Kami ingin berikan dengan ketulusan hati kami, dengan sukacita hati kami Bapa. Biar persembahan ini Tuhan berguna di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Kami mau menjalankan persembahan kami ini, dan kami hanya teraskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ku diberi kuasa. Bukan
Saudara, pengumuman gereja ya, ibadah tetap berjalan seperti biasa. Saudara, sekali lagi berdoa. Dan ibadah hari Kamis kembali berjalan seperti biasa. Kalau kemarin diselingi online, ibadah online. Mulai Kamis besok ibadah kami tetap berjalan seperti biasa. Tuhan memberkati. Kita mau berdatang waktu dengan sebaik-baiknya. Yang berbahagia sepanjang minggu ini kami ucapkan selamat berbahagia. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya tidak ada pengumuman yang lain karena istirahat kita tidak di apa istilahnya di hati saudara. Hal yang perlu diberitahukan. Minggu depan ada pertemuan Tuhan sudah diberitakan. Pertama, mari kita berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Sebab itu ajar kami mengasihi-Mu Tuhan. Kalau kami mengasihi-Mu, kami akan mentaati setiap perintah. Itu tantangan kami supaya kami masuk di dalam rencana yang Engkau akan kerjakan di akhir zaman ini. Bahkan kami kalau melakukan perintah-Mu, Engkau berkata, Engkau adalah sahabat-sahabat. Kami adalah sahabat Tuhan. Maka saya percaya sahabat yang terbaik yang tidak akan pernah meninggalkan kami, membiarkan kami, tapi siap menolong kami, melindungi kami, menjaga kami, menyelamatkan kami, akan masuk di dalam rencananya yang kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan ajar kami mengasihi, percaya kepada-Mu dan taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau tumpahkan tangan atasnya. Berkati sesuai dengan janji firman dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga yang mungkin masih bangku pendidikan. Engkau berkati cita-cita dan rencananya dengan pertolongan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan kami bertindak sesuai dengan firman. Tapi semua akan berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Sekali itu yang sakit Tuhan, darah Yesus, biru Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih. Bahkan kuasa firman disuruh untuk memberikan kesembuhan kepada kami. Terpuji nama. Terima kasih, berkati hari-hari ibadah kami, kegiatan kami sepanjang minggu ini. Berkati Tuhan. Terpuji nama. Dan sekarang saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.